Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Eza Ridho, kita akan simak terlebih dahulu pembukaan dari IHSG di pagi hari ini yang sejauh ini menguat, tadi sempat menguat di atas 2% ya, tapi kemudian sekarang penguatannya di kisaran 1,28% di level 7.285,377. Tadi saya lihat sempat masuk ke level 7.600-an. Dan saham-saham yang menjadi penggerak dari IHSG diantaranya adalah ada Cuan, kemudian Petro, Brand, DSSA, dan juga BRPT. Ini nampaknya adalah saham-saham ataupun emiten-emiten yang memiliki kapitalisasi besar. Ketika kemudian bergerak menguat, ini akan memberikan pengaruh signifikan terhadap IHSG. Nah, Blue Zero sejauh ini ada Antam, Wi-Fi, MBMA, Daro, dan juga NRG ataupun Energi. Dan bicara mengenai energi menjadi sektor yang memimpin penguatan di pembukaan perdagangan sesi 1 ini dengan penguatan 3,12%, disusul oleh finance, kemudian juga cyclical maksud kami, infrastruktur, dan juga industri juga transportasi. Sejauh ini sektor yang mengalami pelemahan paling signifikan adalah sektor teknologi dan juga sektor kesehatan. Dan berikutnya kita akan simak data-data terkait dengan pembukaan dari bursa utama Asia di pagi hari ini. Ya, mayoritas bursa utama Asia dibuka melemah dengan Nikkei menguat sendiri setidaknya dari 4 bursa utama yang kita tampilkan. Nikkei menguat 2,04% di level 41.894, STI Singapura melemah 0,40% di level 4.240, Kospi Korea dibuka melemah 0,31% di level 3.217, dan juga Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,53% di level 24.951. Dan saham-saham pilihan yang direkomendasikan hari ini oleh Mas Eza diantaranya adalah ada Fore, kemudian ada GGRM, GSMR, dan juga Mayora dengan support untuk Fore di 555, resistensi di 670, GGRM support di 250, resistensi di 266, GSMR support di 3480, resistensi di 3690, Mayora di support 2160 dan resistensi di 2340, semuanya direkomendasikan spekulatif buy. Kita ke Fore, Mas Eza. Apa yang membuat Anda merekomendasikan Fore di perdagangan hari ini? Kami melihat Fore sudah koreksi balik ke support di dekat support di 565. Ada potensi Fore bisa rebound seperti yang terjadi sebelumnya ke resistance terdekat yaitu 710. Jika bisa breakout setelah itu bisa ke 780. Dan kami melihat Fore akan mulai trading dalam that sideways trend channel aja for the foreseeable future juga. Oke, spekulatif buy untuk jangka pendek atau menengah juga menarik untuk Fore, Mas Eza? Untuk jangka pendek bisa. Baik. Dari Fore kita ke GGRM. Sudah lama tidak mendengar rekomendasi soal GGRM. Apa yang menarik dari GGRM, Mas Eza? Kami melihat memang GGRM untuk berapa bulan maupun satu tahun kebelakangan GGRM memang turun secara signifikan, dan kita melihat laba bersihnya mereka turun sebesar 82 sampai 85%. Udah turun year on year untuk hasil kuartal 2 sangat-sangat signifikan. Tapi jika kami melihat evaluasinya sama chartnya, memang gudang garam mulai shifting dari downtrend ke sideways trend. Kami juga ada hope bahwa GGRM akan mulai ada lebih banyak proyek-proyek yang lain dan tidak terlalu rely on tobacco juga. So we're seeing gudang garam bisa rebound setelah mereka udah menyentuh supportnya mereka kemarin di 8.225. So we see that there's going to be swing in the upwards direction ke resistance-nya mereka yang terdekat di 9.250 hingga mereka bisa mencapaikan 9.500. Tapi memang kami rekomendasikan untuk jangka pendek aja. Baik, kami mohon maaf ada kekeliruan terkait dengan pencantuman harga GGRM ya.
tadi kita sampaikan ada kekeliruan, tadi sudah dikoreksi terkait dengan harganya sendiri oleh Mas Eza. Baik, berikutnya ada Jasa Marga, Mas Eza, silakan. Oke, Jasa Marga kami memang rekomend soalnya Jasa Marga ada potensi untuk rebound. Mereka udah menyentuh supportnya mereka di 3.550 dan ada potensi rebound juga. Kami kalau sudah lihatin tren terkait rekomendasinya kami, memang mayoritas saham-saham yang kami rekomendasikan adalah sudah di support atau sudah di bottom of their pattern. Jadi mereka lebih bottom fishing juga. We are expecting them to rebound soalnya valuasi di dalam banyak blue chip atau big caps memang sangat murah saat ini gitu. Baik, GG, tadi kita sudah bahas JSMR begitu ya. Berikutnya kita ke Mayora. Apa yang membuat Anda melirik Mayora, Mas Eza? Untuk Mayora, secara teknikal, memang kami melihat Mayora membentuk hammer candle pattern yang mengindikasi bahwa Mayora akan melanjut uptrend sebelumnya. Untuk uptrend sebelumnya kami melihat resistance yang bisa tercapai adalah 2.560. Kami melihat Mayora we are expecting kuartal 2 untuk Mayora juga lebih bagus, bahwa kemungkinan konsumsi masyarakat memang turun secara top line, tapi Mayora sepertinya tidak ada masalah dengan inventory-nya mereka. Kami melihat Era Jaya memang turun secara drastis, soalnya inventory turnover-nya mereka sangat rendah. Jadi banyak inventory atau barangnya mereka tidak terjual itu. Tapi Mayora still maintains a very very low inventory turnover. Jadi good sign for the company's health juga. Baik, dibandingkan peers-nya Mayora lebih menarik ya dibandingkan dengan Unilever gitu misalnya. Unilever kurang ya, soalnya Unilever juga fokus di the upper middle class sama upper class products, and they heavily rely on that. Tapi untuk melihatin contribution of sales juga, udah mulai menurun lebih drastis daripada Mayora yang cuman harganya itu tidak terlalu setinggi produk-produk premium Unilever. Baik, menengah ke bawah secara market sendiri memang lebih banyak begitu ya. Baik, Anda juga tadi sebetulnya merekomendasikan PNLF, Mas Eza. Kenapa PNLF menarik? PNLF menarik soalnya memang dalam konsolidasi di lower trading range saja. Jadi kami itu tidak terlalu tertarik dengan secara fundamental. Cuman Panin Financials lagi trading dan konsolidasi di dalam trading range yang di bawah. Jadi kami sarankan untuk bottom fishing. Ada potensi bisa ke 288, tapi untuk rekomendasi seperti ini berdasarkan teknikal dan memang di dalam jangka pendek. Baik, itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Eza di pagi hari ini. Mas Eza, untuk proyeksi dari pergerakan ISG di hari ini pasca dibuka menguat signifikan tadi ya di perdagangan S1. Seperti apa analisis dari Anda? Sepertinya banyak orang memang berfokus dengan saham-saham yang ke dalam MSCI. Ya, kami melihat majority of the stocks yang masuk ke MSCI maupun itu big caps atau small caps, mereka semua di sektor energi. Ratu, for example, Cuan and Petro, which is a holding and a subsidiary juga yang di energy. So kami not really surprised that energy sector bisa naik. Nah, itu menjadi penyerapan untuk it actually absorbs a lot of the cash flow atau capital yang masuk ke saham-saham lain. Tapi memang kami harus melihat apa saja
yang bisa menjadi the next trend yang bisa naik juga. Soalnya setelah MSCI biasanya the capital redistribution juga kencang. Soalnya biasanya dalam MSCI naik sekali saja, terus habis itu turun. We usually see that as a trend of a one day off bullish gain saja, not Baik. really a multi-day trend. Ya, itu tadi beberapa analisis yang sudah disampaikan oleh Mas Reza. Semoga dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke Anda investor. Mas Reza, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, sesaat lagi rekan Ocha akan kembali bergabung dengan informasi menarik lainnya. Ocha, informasi apa yang akan disampaikan nanti? Ya, baik Wiki dan juga pemirsa, kita masih punya berbagai informasi lainnya, di antaranya adalah terkait dengan Bank Sentral Asia atau BBCA menyatakan tengah mengkaji pembagian dividen interim untuk tahun buku 2025. Pemirsa jangan kemana-mana, informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini.